Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita patut bersyukur selama 1 minggu ini Tuhan telah menyertai hidup kita masing-masing, bahkan memberkati hidup rumah tangga kita dan menolong segala masalah dalam hidup rumah tangga kita. Itulah anugerah yang Tuhan selalu nyatakan dalam hari-hari hidup kita. Saya mengundang kita mengucap syukur dengan suatu pujian. Kita ingin menjunjung nama Tuhan dimanapun kita berada. Kita ingin memuliakan Dia dalam hari-hari hidup kita. Sebab itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan sorak Hosana. Benar Tuhan, kami bersorak, berbahagia dan bersuka cita karena perbuatan-Mu. Hari-hari kami lalui bersama dengan Engkau,
Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu nyata bagi hidup kami. Kami ada hari ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan kami menaikkan pujian dan syukur untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh ada di rumah-Mu pada hari ini. Karena kami juga menyadari kami membutuhkan Engkau. Karena itu kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau memberkati persekutuan kami pada malam hari ini. Selain kami ingin memuji dan membesarkan Engkau, kami ingin lagi terus dipenuhi dan terus diisi hidup kami oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami melangkah, kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Dan kami serahkan persekutuan malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami buka persekutuan kami pada malam hari ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Betapa senangnya ya saudara kalau hari-hari hidup kita selalu kita bersama Tuhan. Dan Tuhan juga selalu mengirim malaikatnya untuk menyertai kita masing-masing. Saya akan bersama-sama kita menyanyikan bersama malaikat di surga. Biar kita memuji nama Dia dengan hati yang sungguh-sungguh merasakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. semua angkat tangan memuliakan Dia. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. aku menyembah. Aku menyembah-Mu. Nyatakan kerinduan kita kepada kebenaran firman Tuhan.
Ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, nyatakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul dengan kawan-kawan seiman, saling mendoakan, saling menguatkan lewat kesaksian-kesaksian. Kami tahu Tuhan hidup, Tuhan baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami, setiap saat Tuhan. Kau ada di sisi kami, mendampingi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami, siapkan telinga kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang menerjemahkan firman-Mu ke dalam kebutuhan kami masing-masing. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saudara, kalau kertas itu pelajarannya sudah di tangan saudara, kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar sebuah judul, yaitu emergency rohani, ya. Gawat darurat secara rohani, emergency rohani. Pertama, jawablah tiap pertanyaan dengan ya atau tidak. Apakah saudara akan mempertaruhkan nyawa saudara untuk menolong A, suami atau istri saudara, bagi yang sudah menikah? Ya atau tidak? Ya. Cuma Emi yang ya. Ayah atau ibu saudara?
Ya. You akan mempertaruhkan nyawa untuk menolong ayah atau ibumu. Ya. Seorang anak atau bayi? Walaupun bayi orang lain? Mempertaruhkan nyawa. Pertanyaannya, apakah saudara akan mempertaruhkan nyawa saudara untuk seorang anak atau bayi? Orang lain loh. Nyawa menolong tapi tidak mempertaruhkan nyawa. Lo pertanyaannya mempertaruhkan nyawa. Ini persoalannya. Ini gawat darurat. Ada orang gawat darurat, saudara menolong, taruhannya mungkin nyawa saudara. You mau nolong anak atau bayi orang lain, tapi resikonya nyawamu bisa terancam. Ya, itu yang terjadi. Ya atau tidak? Ini untuk saudara. Ya atau tidak? Saudara jawab di situ. Hah? Ya atau tidak? Bingung? Kalau hidup single mungkin saya akan melakukan, karena aku punya anak dan suami, dan aku juga akan mempertaruhkan nyawa saya untuk orang lain. Untuk orang lain. Jadi seorang teman, seorang teman, you akan pertaruhkan nyawamu untuk teman? No. Saudara sekandung? Ya. Ya, oke. Seorang senior? Pikir-pikir. Gurumu misalnya. Pikir-pikir. Jawaban ketiga. Binatang peliharaan? No. No. Kriminal? Seorang kriminal? Seorang penjahat? No. Seorang musuh? No. Seorang tak dikenal? No. Kenapa? Kenapa untuk orang lain yang tidak ada berhubungan darah? Saudara, say no. Kenapa untuk orang yang berhubungan darah atau punya relasi keluarga, saudara say yes? Belum tentu yes juga, ada yang nggak mau betul nggak? Why? Apa alasannya? Saya pikir kalau memang Tuhan izinkan, dia akan kasih kita sebagai tanda confirmation. Tapi kalau Yang gampang lah, yang gampang, nggak usah. ya kita harus lihat. Iya, kalau Tuhan izinkan, konfirmasi itu agak abstrak dikit. Yang konkret aja, ya. Tuhan izinkan. Senior saudara, saya lah guru atau pendeta saudara butuh ginjal dan ginjalmu cocok, kasih setengah, jadi 2 ginjal kan? Rela nggak kasih saya 1? No. Ya, jujur nggak apa-apa. Yes. Yes and no. Bisa kan ada orang lain, nggak ada relasi darah, tapi pendeta saudara, guru saudara, senior. Nah setelah dites darahnya, ginjalmu paling cocok. Will you give one? Itu pun belum nyawa. Iya, Kasih karena biar begitu kan pendeta bakar lagi. Iya, jadi yes atau no? Yes. Yes, oh hebat, thank you ya Bu. Saya catat dulu yang yes dulu, yang saya catat dulu. Ini cuma naik ini, berarti. Nah, ini kan orang lain. Bagaimana kalau kebakaran? Saudara punya kesempatan menolong. Tolong ya. Apartemen saudara sebelah ada bayinya. Sebelum pemadam kebakaran datang, yuk masuk tolong orang itu nggak? Tolong, ini kan nyawa. Nyawa tuh. Bisa aja kebakar. Atau bisa dong. Ini semua emergency ya kan? Orang yang harus operasi butuh ginjal, atau sedang kebakaran, atau misalnya main di pantai lalu kamu lihat salah satu orang terjun jatuh di laut, ditolong nggak? Kalau mempertaruhkan nyawa hanya untuk menolong dengan secara yang begitu, ya tetap kita nolong. Emergency, ya kan? Tak dikenal. Saya pikir kalau emergency biasanya. Nah, kalau ada yang ngobrol belum datang. Itu tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Iya. Yang dia pikir orang yang dia Iya. mau diselamatkan. Saudara termasuk yang gitu? Atau saudara pikir-pikir? It's not easy. Tergantung
Sikon. Ini contoh saja. Secara natural, memang manusia itu lebih mementingkan yang ada hubungan darah, ada relasi. Tapi untuk hal emergency, ada kemungkinan secara hati nurani kita ya, bisa tergerak untuk menolong orang yang nyawanya terancam. Entah kebakaran, jatuh di laut, entah pas mau ditabrak mobil, itu kan kamu bisa menolong. Ada orang yang secara refleks manusia walaupun sudah berdosa dan gak ada relasi keluarga bisa punya naluri, ya kalau kita masuk naluri untuk bisa menolong yang emergency, yang sedang gawat darurat. Nomor 2, menurut saudara, apakah orang yang membutuhkan pertolongan emergency secara jasmani tadi, entahkah jatuh di laut, entahkah korban kebakaran, entahkah yang mau nyebrang jalan, ataupun terjadi sesuatu penembakan di mall, something can happen secara jasmani, apakah itu sama pentingnya dengan emergency secara rohani? Menurut saudara sama gak pentingnya? Emergency, gawat darurat secara jasmani dan emergency secara rohani lebih penting mana? Atau sama penting? Atau lebih penting yang mana? Menurut saudara? Contohnya emergency rohani. Hah? Contohnya. Loh, manusia kan punya jasmani dan rohani, ya kan? Secara jasmani ya tubuh ini, ya, jiwa ini, nyawa ini. Tapi yang secara rohani apa? Secara rohani adalah kematian secara roh. Satu kan kematian secara jasmani, fisik. Kematian secara roh, jiwa. Ya, kebinasaan kekal. Manusia mati sekali apa 2 kali? Kalau kamu lahirnya 1 kali, matinya 2 kali. Ini kata si Dr. Andrew G, pendeta dari China waktu dia khotbah dulu zaman 50-an, dia bilang, kalau kamu lahir cuma 1 kali, kamu akan mati 2 kali. Lahir secara jasmani, mati secara jasmani, dan mati secara rohani. Kamu dihukum kekal selama-lamanya. Tapi kalau kamu lahir 2 kali, kamu mati cuma 1 kali. Lahir secara jasmani, lahir secara rohani, menerima Kristus, dan kemudian kamu mati cuma 1 kali secara jasmani. Tapi rohmu akan hidup kekal selama-lamanya. Bagus ya? KKR-nya yang uji. Kalimat itu jadi begitu terkenal. Sekarang dikutip di mana-mana. Lahir 1 kali, mati 2 kali. Jasmani dan rohani. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Jasmani doang, rohani. Jadi orang-orang yang belum mendapatkan jaminan hidup kekal itu emergency sebenarnya. Secara rohani emergency, karena dia bisa mati kapan aja. Jasmani kemudian harus dihakimi dan mati yang kedua. Jadi sama penting nggak emergency jasmani dan rohani? Sama pentingnya atau lebih pentingnya rohani? Mana lebih penting? Atau sama penting? Ya. Oke, walaupun sebenarnya rohani lebih penting dari jasmani, betul nggak? Karena rohani itu bernilai kekal, sedangkan jasmani itu bernilai sebentar. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen pun kita melihat yang jasmani lebih penting dari rohani. Ini loh yang ingin saya buka hari ini. Sesungguhnya minimal kita harus lihatnya sama pentingnya. Emergency secara jasmani dan emergency secara rohani. Lebih bagus lagi kalau saudara bisa benar-benar melihat emergency rohani jauh lebih penting dari yang jasmani. Contoh nomor 3, artis musik Prince
Dia mati secara mendadak tahun 2016. Waktu itu seluruh Amerika bahkan dunia kaget, shock. Ya. Sekaligus sangat-sangat menyedihkan. Sebab kematiannya itu diperkirakan overdosis obat penenang. Sangat banyak. Dan dia meninggal. Hidupnya tidak bahagia. Dia punya 2 orang anak, dua-duanya mati muda. Dia punya 2 pernikahan, dua-dua berakhir dengan cerai. Dan waktu dia mati, tidak meninggalkan surat wasiat. Dia nggak tulis sama sekali wasiat. Jadi hartanya banyak sekali, karena dia selebritis. Itu jadi rebutan saudara-saudara sekandungnya atau yang mengaku saudara. Ini menjadi sesuatu yang memberatkan. Bila saudara adalah teman baiknya, apa reaksi saudara? Ini kan contoh emergency jasmani dan rohani sekaligus. Nah, kalau saudara teman baiknya, apa responmu, apa reaksimu kalau ada temanmu seperti itu? Cukup sedih dan menangis dan cuma bilang rest in peace, goodbye, that's it? Kebanyakan cuma begitu. Kirim salam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Tuhan yang memberi roh sekarang mengambilnya. What? Coba sebutkan beberapa alasan kenapa orang Kristen tidak berusaha menyelamatkan jiwa anggota keluarga atau teman yang sedang menuju kematian kekal. What's the reason? Kira-kira kenapa sih orang Kristen tahu emergency rohani itu penting tapi tidak tergerak, tidak berusaha do something? Tapi kalau kita lihat orang jatuh di laut, you do something, right? Apartemen sebelah kebakaran, you do something, right? Keluarga yang butuh darah, you kasih darah. Butuh ginjal, you kasih ginjal. Tapi anggota keluarga yang belum diselamatkan, you do nothing. You do something, tapi kalau dia nggak mau terima gimana? At least you do something. At least you do something. Tapi dia Tugasmu nggak selalu menerima. You bisa tawarkan pertolongan kalau dia nggak mau urusannya, tapi do you do something? Itu maksud saya. Ya, ini maksudnya. You lihat itu sebagai emergency gak? Itu yang saya ingin kita malam ini belajar. Bahwa setiap kali melihat keluarga dan teman dan orang lain, itu tanya, dia dalam emergency rohani gak? Ya, ini sangat-sangat penting. Menurut Alkitab, siapa yang termasuk dalam emergency rohani? Kita baca Wahyu 21 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. 2 kali mati. Jadi kematian kedua adalah kematian kekal. Ya. Firman Tuhan mencatat ada sebuah barisan orang banyak. Saudara bayangkan baca ayat itu seperti lihat sebuah rombongan yang besar sekali. Ya, barisan paling depan penakut diikuti oleh orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, berbaris rombongan yang sangat besar. Sebab Yesus berkata di bumi ini ada 2 jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Yang sempit sedikit yang menuju kekekalan, hidup yang kekal. Yang menuju kematian kedua, kematian kekal itu lebar dan banyak sekali. Dan hari ini kita melihat faktanya di bumi kita, 1/3 banding 2/3. Lebih banyak yang menuju kematian kedua, kematian kekal. Sebuah rombongan yang sangat-sangat besar. Emergency rohani sedang menuju kematian kedua. Istilah kematian kedua artinya kematian kekal, kebinasaan kekal. Intinya adalah mereka yang tidak bertobat,
dan tidak beriman kepada Kristus ada dalam barisan emergency rohani. Jadi jelas di bumi ini ada dua jenis manusia. Jenis yang sudah bertobat dan menerima Kristus, dan jenis yang belum bertobat dan menerima Kristus. Itu emergency rohani. Aplikasinya apa untuk kita? Coba pikirkan, apakah ada anggota keluarga saudara atau teman saudara yang termasuk dalam kumpulan emergency rohani ini? Mulailah mendoakan kondisi rohani mereka. Sesungguhnya kebutuhan rohani yang kekal sifatnya lebih penting dari kebutuhan jasmani yang sementara sifatnya. Yesus berkata, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya? Matius 16:26. Jadi sebenarnya emergency rohani jauh lebih penting dari emergency jasmani. Satu jiwa yang tidak diselamatkan itu lebih berharga dari seluruh dunia yang bisa saudara dapatkan di dalam bisnis atau usaha atau pekerjaan saudara. Nah sayangnya kita seringkali melihat uang, harta, kekayaan, hal-hal yang sementara, kesenangan dunia itu jauh lebih penting dari nyawa saudara kita, keluarga kita, teman kita. Sebenarnya ada ironiknya kan? Padahal jasmani kita begitu ngotot, kita begitu berusaha keras, kita begitu usaha spend waktu, kasih uang, dan bahkan nyawa kita pertaruhkan. Tapi untuk yang belum selamat, kita tidak melihat itu. Kita nggak punya eagerness, kita nggak punya sebuah passion, sebuah gairah, sebuah kerinduan yang besar untuk menyelamatkan mereka. Nah ini perlu kita pikirkan ulang. Nomor 6. Bagaimana menyelamatkan mereka yang dalam emergency rohani? Lihat Yohanes 3:16, Roma 10 ayat 9 dan 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3:16. Sekarang Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sudah melihat ini? Ini Injil, ya. Jalan satu-satunya untuk menolong mereka adalah mengabarkan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus yang maha baik dan maha kasih. Itu jalan satu-satunya, gak ada jalan lain, gak ada terapi lain. Jadi kalau tadi Pak Afri bilang, sudah usaha, pernah gak sampaikan ini? Gitu loh. At least firman Tuhan ini Injil, pernah gak sampaikan? Jadi bukan, ayo ke gereja, ayo IGNC, itu makanannya enak, ya. Ada sop Yanti, ada cucur Bu Mary, bukan itu. Makanan jasmani penting, tapi jangan lebih banyak promosi makanan jasmani. Kita harus ingat yang kita mau beritakan adalah Injil, Kristus yang mengasihi mereka. Ya. At least kita bacakan, ini ayatnya. You harus mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus mati bagi kamu, salib menyelesaikan hutang dosa, dan Dia bangkit kembali, memberi jaminan hidup kekal. Mau terima tidak? Ini berita Injil, gak usah bayar. At least sudah menyampaikan itu, ya. Itu sangat-sangat penting. Jawabnya, iya saya sudah tahu. Ya, bagus. Mau terima tidak? Oh belum, ya saya doain kamu. Semoga sebelum kamu menghembuskan nafas terakhir, kamu menerima. Itu minimal. Ya, kita terusin. Ya, jadi perlu sampaikan Injil. Injil itu cuma dua intinya. Salib menyelesaikan dosa, kebangkitan memberi garansi hidup kekal. Percaya kepada Yesus Kristus, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati.
aplikasi. Ingat saudara bahwa saudara berhutang Injil kepada mereka yang belum diselamatkan. Entahkah itu keluarga, teman, atau orang-orang yang Tuhan izinkan saudara bertemu dan berinteraksi. Jadi setiap ketemu orang, tanya dalam hati, dia udah percaya belum ya? Kenapa Tuhan pertemukan saya dengan dia? Kalau dia belum percaya berarti saya hutang, saya harus cerita tentang Tuhan Yesus. Bukan buat dia percaya, itu gak ada urusan saudara. Buat dia percaya itu Roh Kudus. Tapi saudara harus cerita. 3 menit, 5 menit terserah. 2 menit bayar hutang. Ya, ini penting. Berdoa untuk mereka, ya. Supaya Tuhan beri saudara hikmat, berdoa untuk diri saudara juga, dan diberi kesempatan untuk membayar hutang Injil kepada mereka, ya. Siap? Saya ingat waktu di Medan tahun lalu saya diajak ke Binjai, KKR, habis KKR ditanya, mau makan ini mas, makanan snack yang terkenal nggak? Ini apa namanya, udang, kangkung, apalagi yang enak. Ini formula pertamanya katanya. Ibu ini terkenal sekali, dari kecil sampai besar restorannya. Jadi saya bilang, oke, bawalah ke sana. Kenalan dengan ibu ini. Jadi singkat cerita saya injili dia. Ngobrol, saya injili. Teman saya udah buru-buru mau pulang. Dia bilang, saya belum selesai. Kenapa kamu mau injili? Ibu itu bilang, ini baru kenalan pertama. Saya bilang, saya bertemu ibu hari ini kemungkinan terakhir kali. Bisa saya pergi dulu atau ibu pergi dulu, betul nggak? Jadi bagi saya, kalau kamu melihat setiap orang itu adalah terakhir kali kamu ketemu, itu ada sebuah gerakan ingin cerita Kristus. Sehingga cerita saya injili dia, teman-teman saya tidak sabaran sudah jalan ke mobil, saya masih tantang dia percaya. Sebelum saya naik ke mobil, ibu itu mau terima Kristus. Puji Tuhan, saya doakan dia di situ. Saya bilang sama teman saya, dia terima Kristus hari ini. You yang follow up, karena besok saya terima. Enggak boleh terusin. Tapi minimal hutang Injil saya bayar. Nah kemudian di mobil mereka tanya, baru saya injili kedua, ini bukan injili permudikan kedua. Saya bilang, setiap orang yang Tuhan izinkan kamu ketemu, kalau ada kesempatan, cerita Kristus, bayar hutang Injil. Ini yang ketemu cuma sekali loh, di pesawat, di kereta api, naik Uber, ya. Saya selalu pengen cerita, saya pikir saya berhutang. Seperti Paulus berkata di Roma 1, ya, ayat 14-15, saya berhutang Injil kepada orang Yunani, saya berhutang Injil kepada orang Yahudi. Itu sebabnya aku ingin ke Roma dan menginjili kalian yang di Roma ini. Itu alasannya waktu ditanya kenapa harus ke Roma, dia bilang saya hutang Injil sama kalian. Orang Yahudi, orang Yunani, I have to pay. Saya harus membayar hutang Injil saya. Sebab Injil adalah kekuatan yang datang dari Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu pembukaannya Paulus di surat Roma. Ya. Nah apalagi orangnya saudara ketemu tiap hari. Seperti yang cerita, saya bilang anak muda kita, ketemu 20 tahun gak pernah cerita, malu kan? 20 tahun. Jadi saudara-saudara di Indo yang belum pernah kamu injili, telepon, at least kamu cerita. Kamu bilang soal percaya nomor 2, yang penting kamu sekarang saya cerita dulu, ya kan? Terima tidak terima dia punya hak, dia punya kehendak bebas untuk pilih, tapi kamu harus cerita. Itu loh maksud saya. Kalau misalnya marah gitu. Hah? Yang diceritain marah. Marah? Kan kamu minta izin. Ada 5 menit nggak? Saya boleh cerita nggak? Oh silakan. Ya, saya cerita nggak? Saya cuma minta 5 menit kok. Ya tentu kita harus. Ya kan? Minta waktu kan makan di situ ngobrol sama dia, tanya bisnisnya apa segala macam. Saya bilang, saya mau cerita kabar baik. Iya ada 5 menit nggak? Oh ada. Ya udah saya cerita sama dia. Dia nggak di stop saya. Mau saya minta waktunya 5 menit dengan sopan. Ya. Cerita bagaimana dulu saya gak mengenal Kristus,
cerita kenapa saya pilih Kristus, cerita tentang saya diampuni, cerita bahwa Yesus itu bangkit, dan semua catatan kebangkitannya ada di museum terkenal. Kalau nggak percaya, ada buktinya. Sebabnya saya terima Yesus. Dan sampai sekarang nggak ada satu orang yang lebih baik dari Yesus dan pernah bangkit. Itu sebabnya kenapa saya percaya. Dan saya tahu itu kabar baik, saya sudah alami, dan sekarang saya cerita kepada ibu. Apakah ibu percaya kalau mati masuk surga karena usaha sendiri? Enggak dong, nggak bisa usaha, nggak bisa kan? Kita perlu anugerah daripada usaha. Apakah ibu mengaku orang yang paling? Dia bilang yang penting hati nuraniku baik. Apakah ibu mengaku ibu orang terbaik di bumi ini? Gak ada setitik pun dosa? Oh pasti ada sedikit. Nah kalau ada dosa boleh nggak ke surga? Kan surga suci. Ya bukan sedikit pikirannya, ya kan? Komunikasi. Lalu kenapa saya mau terima Yesus? Karena saya nggak bisa selamatkan diriku. Saya nggak bisa sucikan dosaku. Dia yang menyucikan. Dan ada buktinya dia bangkit. Sesimpel itu, bagi saya sesimpel itu yang saya alami. Saya terima dia, saya dikasih damai, dikasih sukacita, dikasih ketenangan. Kapanpun kematian sekarang datang, aku tidak takut. Karena saya tahu dia yang menjemput saya. Dan Tuhan Yesus gak pernah bohong. Dalam catatan sejarah sampai hari ini, orang yang benci setengah mati dengan Yesus, gak ketemu dia bohong. Nah kalau ada orang yang gak pernah bohong, dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun pergi ke surga kalau tidak melalui aku, ya saya percaya dong. Toh dia bangkit, dia gak pernah bohong. Sama orang yang suka bohong aja kita bisa percaya, betul gak? Ini sama orang yang gak pernah bohong loh. Dia pikir 2 kali. Ya kan? Saya bilang gini aja, Bu, saya gak tahu kita ketemu lagi apa enggak. Mudah-mudahan ketemu lain kali kalau ke Medan, saya kesini lagi ke Binjai cari kamu. Makan di sini enak. Mudah-mudahan masih ada kamu. Tapi kalau gak ada gimana? Saya bisa pergi, you juga bisa pergi. Paling tidak, kalau you percaya Yesus, kita ketemu di surga. Sedangkan dia sendiri gak yakin dia ke surga. Aku yakin. Nah sekarang terima aja. Jadi kamu yakin ke surga bersama aku. Punyamu kan masih mudah-mudahan. Cuma doa gak bayar. Saya kesini bukan minta duit. Saya mau makan. Cerita free. Terima Yesus juga free. Ya kan? Dia terima Tuhan. Saya doain dia. Tuhan bisa bekerja Pak. Sesimpel itu kadang-kadang. Cuma ngomong apa? Ya dia merasa make sense. Ya udah, kamu Pak Ibu kamu didoakan, nggak apa-apa, saya udah cerita, kalau Injilku lunas, aku mau pulang. Tapi saya rasanya nggak enak kalau nggak tinggalin berkat. Saya pengen doain kamu supaya kamu dapat berkat. Dia juga punya hati nurani. Masa orang nawarin berkat nggak mau? Masa orang nawarin surga nggak mau sih? Nawarin semua yang baik masa nggak mau kan lucu kan? Dia mungkin mikir juga. Nah, pasti Roh Kudus menggerakkan hatinya. Dia bilang, ya mau deh, doain saya mau terima. Sesimpel itu Pak. Dan dia terima Tuhan. Jadi kita yang nyampaikan sebenarnya fakta, realita, kebenaran. Soal terima tidak terima, kita dalam hati berdoa Tuhan, hei Roh Kudus tolonglah supaya orang ini setelah dengar tentang Kristus dia mau percaya. Itu aja sih. That's simple, emergency. Ya kan, orang butuh darah. Kita nawarin darah, ini darah, mau nggak? Oh, darah siapa ini? Sehat apa nggak? Urusan dia. Yang penting ini ada darah, ini mau nggak? Ginjal, ini ada ginjal, ini mau nggak? Kita udah tawarin nih. Lu kalau nggak terima, lu kematian kedua. Ini Kristus nih obatnya. Ya, you percaya nih, salib dan kebangkitan ini emergency, obat emergency. Jadi kita sudah tahu bagaimana menolong dia. Kasih obat emergency, yaitu salib dan kebangkitan. That's it. Terakhir, apa tandanya seorang murid Kristus yang sejati? Lihat Yohanes 15 ayat 8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini Tuhan Yesus tegaskan sendiri bahwa tanda murid Kristus, muridnya yang sejati adalah berbuah banyak. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan, khususnya buah jiwa. Dalam pekabaran Injil, itu juga adalah tanda hidup yang memuliakan Bapa di surga. Nah, sering kali kita hanya bernyanyi tentang memuliakan Bapa di surga, betul nggak? Kita ngomong, kiranya hidupku memuliakan Bapa. Oh, Bapa aku memuliakan kamu. Yang terutama di dalam hidup ini
Hah? Meninggikan nama Yesus, memuliakan Tuhan. Apa memuliakan Tuhan? Tandanya apa memuliakan Bapa di sorga? Berbuah banyak. Dengan kata lain, kalau belum berbuah banyak, jangan bilang sudah memuliakan Bapa. Kalau belum berbuah banyak, jangan cepat-cepat mengakui, aku murid Kristus yang asli. Mandul kok bilang asli, bunga plastik. Pohon plastik tidak berbuah, tapi pohon asli harusnya berbuah. Jadi aplikasinya coba pikir, kenapa saudara masih diberi panjang umur? Kenapa sampai hari ini saudara belum dipanggil pulang ke rumah Bapak? Pernah mikir gak? Nah ini mungkin saudara belum berbuah atau sedikit berbuah sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan. Sebab itu mari lebih giat menolong mereka yang emergency rohani. Pakai tiap kesempatan dan cara, misalnya bagikan traktat, bagikan apa lagi, CD khotbah, buku, Alkitab, hal-hal rohani. Ajak ke KKR, tiap bulan ada minggu KKR. Ajak ke PRT, setiap Jumat ada PRT. Bisa tanya jawab. Pakai semua medsos. Ada FB, ada TikTok, ada Instagram, WhatsApp, segala macam. Ya. 2 Timotius pasal 4 ayat kedua mengatakan, beritakanlah Injil. Kapan? Baik atau tidak baik waktunya. Jadi jangan, nantilah ya, kalau sudah Natal, nantilah kalau sudah Paskah, nantilah setahun sekali waktu ulang tahun. No, setiap kesempatan. Amin. Iya. Jadi target. Mulai hari ini target. Saya ingin nanti kita tutup dengan doa. Saudara pikirkan 2 nama. 2 nama yang saudara kenal yang belum menerima Kristus. Katakan, Tuhan, tahun ini saya mau bawa mereka mendengar Injil. Atau mau cerita. Kalau saudara cerita juga boleh. Bawa ke KKR juga boleh. At least 2 nama. Tuhan jangan ambil nyawaku sampai 31 Desember. At least saya mau bawa 2 nama ini Tuhan ke hadapan. Amin. Ada nggak 2 nama? Kira-kira ada nggak? Ada? Halo? Ada? Entah teman kelas, entah tempat sudah belanja yang sering ketemu tiap minggu, tukang ayam, tukang babi, tukang kambing, tukang kue, tukang apa lagi yang pokoknya tukang jahit yang sudah sering ketemu. Ajak, minimal ceritakan Kristus. Saudara mengingat 2 nama, lalu dalam doa saudara sebutkan 2 nama itu. Kita berdoa sama-sama mengangkat nama itu ke hadapan Tuhan, supaya saudara diberi kesempatan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang salib dan kebangkitan. Ya, katakan kepada Tuhan 2 nama itu. Saudara rindu mereka mengenal Tuhan. Ya, doakan supaya hatinya lembut seperti tanah subur. Waktu Injil diceritakan bisa menghasilkan buah bagi kerajaan surga. Mari kita buka suara berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama untuk nama-nama yang sudah disebutkan oleh kawan-kawan pada malam hari ini, yang diangkat ke hadapan Tuhan. Tuhan, terimalah nama-nama itu di hadapan-Mu seperti dupa yang harum. Ya Tuhan, bekerjalah atas nama-nama yang sudah disebutkan itu. Berikanlah hati yang lembut, hati yang subur, agar ketika mendengar Injil Kristus, salib dan kebangkitan, mereka boleh menghasilkan buah keselamatan. Pakailah jemaat-Mu ini ya Tuhan, supaya lebih giat mengabarkan Injil, melihat emergency rohani untuk menolong sesama yang belum mengenal Kristus. Beri kami pengertian bahwa emergency rohani lebih penting dari emergency jasmani. Kalau kami rela mempertaruhkan nyawa untuk menolong sesama, masakan kami tidak rela menceritakan salib dan kebangkitan-Mu? Tuhan, kuatkan kami kalau lemah, ingatkan kami kalau lupa, sadarkan kami kalau kami tidak sadar, dan beri kami keberanian, hikmat untuk bercerita, sehingga hidup kami sungguh menjadi murid Kristus yang sejati, yang berbuah bagi kerajaan Tuhan, yang memuliakan Bapa di surga. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan memohon berkat Tuhan. Amin. Kita teruskan dengan doa syafaat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di surga, Engkau oleh Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Setia, Maha Memelihara. Tuhan Yesus, terima kasih Kau berjanji tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Saat ini kami bersahati sebagai satu keluarga rohani berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dan yang sakit. Mohon Tuhan berbelas kasihan, mengingat mereka dan memulihkan mereka satu persatu. Kami berdoa untuk Anissa, anak dari Mbak Tuti, pemulihan dari operasi tangan dan kaki karena eksiden. Tuhan Kau sedia mengasihani, tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia dengan kuasa-Mu. Bahkan ya Tuhan, melalui kejadian ini anak-anaknya yang belum mengenal Kristus boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Kami doakan Cigyok yang juga sedang sakit, Tuhan Kau menjamah dia. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana, pulihkan kesehatannya agar minggu kerinduannya boleh datang beribadah dan mengikuti minggu KKR. Kami doakan Melki dalam pemulihan kesehatannya yang sedang ditemani Meske dalam acara liburan mereka. Tuhan menyertai, memelihara, dan kembalikan ke tengah-tengah kami minggu yang akan datang dengan tak berkekurangan sesuatu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda untuk persiapan sejerinya, ya Tuhan. Engkau Sri yang buka jalan, siapkan secara fisik, mental, dan rohani, sehingga Oktober mendatang, ya Tuhan, sejeri ini kami lihat, saksikan kemuliaan kuasa-Mu, karya-Mu berhasil dengan baik, ya Tuhan. Kami terus doakan mereka yang terus melawan kanker dalam hidup mereka, Ibu Evita Marindang, Anton Warau, dan Pak Hari Lee. Tuhan Kau mengasihani satu persatu. Tuhan kuatkan dengan fisik yang khusus, yang kuat untuk menghadapi sakit penyakit ini. Khususnya Pak Hari pada tanggal 3 Juni nanti akan mulai kemo lagi, ya Tuhan. Kau sedia beri kekuatan ekstra untuk bisa menanggulangi dengan baik. Kami doakan Pak Indra dalam pemulihannya, juga liburannya bersama Ciolin. Tuhan sertai dengan kasih setia-Mu. Kami terus tidak putus-putusnya berdoa untuk Arthur Palar, remaja kami, ya Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia secara sempurna, ya Tuhan. Agar dia ada kesempatan boleh sekolah Alkitab dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk masa mudanya dan karya-Mu selama ini. Kami serahkan Charlie dan Baby Noah dalam proses kesembuhan mereka. Juga Tuhan berkarya, curahkan mujizat-Mu dan karya-Mu yang ajaib, ya Tuhan. Juga semua saudara-saudara lain, jemaat Tuhan yang sedang sakit dan lemah tubuh, yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan Kau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu dan kuasa-Mu menyembuhkan saudara-saudara kami satu demi satu. Kami doakan senior kami, khususnya Upol Wardana yang mengkoordinir Evergreen. Tuhan terus pakai dia menjadi berkat. Kami serahkan semua senior-senior kami, ya Tuhan, di dalam kesendirian mereka. Tuhan sertai Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, dan senior-senior lainnya. Tuhan Kau sendiri yang menyertai. Khususnya Ci Sylvia, Tuhan jamah dia, pulihkan kesehatannya, ya Tuhan. Kuatkan kakinya, tubuhnya, supaya dia boleh terus berbuah melayani pekerjaan Tuhan. Juga Pak Humphrey boleh menemani dengan setia, dengan penuh kesabaran. Kami doakan semua anak, mantu, cucu dari para senior kami. Berilah mereka hati yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan boleh setia memelihara orang tua
dengan baik dan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan mujizat-Mu melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan ya Tuhan. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami doakan pelayanan IGNC ya Tuhan. Kau sendiri yang memberkati para aktivis yang melayani, boleh punya motivasi yang murni mengasihi Tuhan, punya tujuan yang murni memuliakan Bapa di sorga, dan dengan tetap kompak, sehat, dan setia di dalam melayani pekerjaan-Mu tanpa pamrih ya Tuhan. Berkati acara Minggu KKR, Minggu Pentakosta, minggu ini ya Tuhan, 2 hari lagi. Tuhan berkati semua acara yang sudah disiapkan, berkati semua yang melayani dan yang dilayani, dan orang-orang yang datang mengalami kehadiran-Mu dan kuasa-Mu. Berkati seluruh program gereja, baik itu program penginjilan, program diakonia, permuritan, seminar-seminar, acara komisi wanita, komisi evergreen, Sunday school, dan youth. Tuhan memberkati satu persatu anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Engkau memulai IGNC ini, Engkau yang berjanji terus memeliharanya dan menggenapinya sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kami doakan Indonesia ya Tuhan, berilah kestabilan politik, ekonomi, keamanan, kerukunan beragama. Kami doakan gereja-gereja boleh kompak dan terus setia mengabarkan Injil Tuhan. Tuhan tolong saudara Handai Tolan family kami di sana. Kalau ada yang belum mengenal Kristus, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh mendengar Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Bagi yang sudah mengenal Tuhan, biarlah mereka setia dalam ibadah, dalam melayani pekerjaan-Mu, menghadapi apapun pergumulan, mereka tetap bersandar kepada firman-Mu. Kami doakan Amerika, Tuhan tolong juga ada kestabilan politik, ekonomi, kebijakan imigrasi, pembaharuan, sehingga orang-orang yang sudah lama bekerja di sini yang membutuhkan status, ya Tuhan Kau buka jalan yang terbaik, curahkan keamanan, dan juga khususnya perang Amerika melawan Iran boleh secepatnya diselesaikan dengan baik demi keadilan dan kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kaum liberal yang sengaja menentang Tuhan dan melawan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berilah hati yang bertobat dan kembali kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati pekabaran Injil di seluruh dunia melalui semua media. Berkati para misionari, hamba Tuhan, orang-orang Kristen di negara-negara yang sulit, yang tertekan, yang anti kekristenan. Oh Tuhan, lindungi nyawa mereka. Berkati pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, dan berbuah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami doakan pergumulan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Entahkah soal keluarga, sekolah, pekerjaan, ekonomi, relasi, status, teman hidup, dan berbagai pergumulan yang lain, Tuhan tahu satu persatu. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti online. Ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
Bapa di dalam sorga, Tuhan terima kasih. Amin. Saudara, minggu ini tetap ada ibadah KKR, Minggu KKR Pentakosta jam 11. Silakan datang, ajak teman baru, ajak keluarga untuk menerima berkat yang istimewa. Tuhan memberkati saudara.